Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi podcast Majalah Narwastu menyapa para sahabat sekalian. Pada podcast kali ini kita akan berbicara kembali bersama pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu, yang dimana pada 10 Agustus 2024 yang lalu beliau menghadiri open house orang tua mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, dan di sana dekan tersebut berbicara tentang profil serta prestasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad yang merupakan salah satu fakultas ilmu komunikasi terbaik di Indonesia. Tentu komitmen Unpad sebagai salah satu Vkom terbaik di Indonesia akan terus berupaya untuk melahirkan serta mencetak sarjana-sarjana komunikasi terbaik untuk Indonesia dan berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara. Di kesempatan tersebut juga pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu, Bang Jondro Imunte Eswos turut hadir, dan beliau juga sempat ditanyakan oleh MC sebelum acara tersebut dimulai mengenai alasannya mengapa memilih Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad untuk anaknya melanjutkan sekolah, serta pendapatnya mengenai Vkom Unpad. Di podcast kali ini juga kita akan berbincang mengenai ilmu komunikasi yang memiliki peran penting di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Juga pengalamannya menghadiri open house orang tua mahasiswa baru di Unpad tersebut. Kita langsung saja sapa. Shalom Bang Jondro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Abang pada tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu turut hadir dalam acara open house mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Mungkin Abang bisa cerita kepada seluruh sahabat Narwastu bagaimana pengalaman Abang dalam mengikuti acara tersebut. Silakan Bang. Ya, para sahabat Narwastu, menarik apa yang disampaikan oleh Timothy. Kita akan bicara tentang ilmu komunikasi. Memang pada Sabtu 10 Agustus 2024, kami orang tua mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, yang kampusnya itu berlokasi di Jatinangor, perbatasan Sumedang dengan Bandung. Kami diundang untuk open house dengan pihak pimpinan atau dekan Vkom Unpad. Pada saat itu saya diberitahu anak saya pada hari Jumat malam, ya, waktu saya berkunjung ke tempat kosnya, ada pertemuan orang tua open house pada jam 1 siang. Saya agak kaget karena waktu itu Timothy, kalau kita seyogianya bertemu dengan pihak kampus kan, misalnya kita memakai batik, kemeja. Tapi pada saat itu karena acara kunjungan ke kos anak saya tidak menyiapkan misalnya batik, kemeja, hanya pakai pakaian santai berupa kaos begitu. Tapi karena dalam undangan itu disampaikan pakaian atau katakanlah orang tua yang hadir yang penting berpakaian bebas dan sopan, akhirnya saya dan istri pergi ke sana. Nah, dalam pertemuan open house ini, pihak pimpinan Vkom Unpad, dalam hal ini Dekan Fakultas Komunikasi Unpad, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, banyak menyampaikan tentang sejarah lahirnya Vkom Unpad yang ternyata merupakan Fakultas Ilmu Komunikasi tertua di Indonesia, berdiri pada 1960. Dan dalam perjalanannya, Vkom Unpad ini juga termasuk dalam jajaran Vkom terbaik di Indonesia. Mereka ini selalu bersaing dengan UI, UGM, Unair, juga dengan Undip. Dan pernah juga Vkom Unpad ini mendapat prestasi yang cukup membanggakan, seperti pada 2024, ya, atas pilihan dari lembaga independen Asia Education Review, ini Vkom Unpad dimasukkan dalam 10 besar Vkom terbaik di Asia, masuk dalam urutan nomor 6. Kemudian dalam pertemuan itu juga disampaikan banyak hal tentang kegiatan mahasiswa, fasilitas di kampus, kemudian bagaimana situasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, dan bagaimana kalau misalnya
mahasiswa menghadapi persoalan, banyak hal yang disampaikan. Jadi suasana percakapan atau dialog antara orang tua mahasiswa baru dengan pihak kampus cukup familiar, cukup penuh kekeluargaan. Apalagi ada juga suasana yang cukup menarik yang membuat kita sering tertawa karena MC-nya itu juga cukup pintar menguasai acara dengan membuat humor-humor segar, Timothy. Yeah. Nah, dalam kesempatan itu saya juga sempat ditanya MC karena kebetulan saya berada duduk di barisan kedua paling depan. MC waktu itu langsung mendatangi saya. Saya didatangi, ditanya begini. Yang pertama, kenapa Bapak menitipkan anaknya di Pikom Unpad ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa pendapat Bapak tentang Pikom Unpad? Waktu itu pertanyaan pertama saya jawab, saya sebenarnya agak merasa terkejut karena anak saya memilih Pikom Unpad sebagai pilihan setelah dia lulus dari SMA Kristen Penabur Harapan Indah Kota Bekasi, kemudian memilih masuk ke Pikom Unpad. Karena setahu saya ketika dia mengikuti tes untuk mengikuti masuk perguruan tinggi negeri, dia memilih sosial politik dan ekonomi bisnis di 2 universitas negeri ternama. Tapi ternyata dia tidak lolos di situ. Justru yang diterima itu pilihannya masuk ke Pikom Unpad. Dan saya sebagai orang tua mengimani dan percaya ada tangan Tuhan yang bekerja di situ yang mengendalikan dia, Timothy. Dan saya imani itulah cara Tuhan mengarahkan anak saya masuk ke Pikom Unpad. Dulu saya waktu kuliah ini juga berlatar belakang Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta atau ISIP Jakarta. Jadi kalau bicara soal bagaimana saya mengarahkan anak saya ke Pikom Unpad, jadi ini pertanyaan yang agak menurut saya cukup perlu disimak ya, Timothy, karena saya tidak pernah mengarahkan anak saya masuk ke Pikom. Itu pilihannya sendiri. Jadi itulah mungkin karena dia orang tuanya sering bergelut dengan dunia jurnalistik, dia memilih Pikom, terutama atau masuk di Unpad. Kemudian pertanyaan yang kedua saya jawab, apa pendapatnya tentang Pikom Unpad? Saya dari beberapa waktu yang lalu sudah melihat informasi atau mencari informasi di Google ya, dan berbagai literatur juga. Memang Pikom Unpad ini salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ada banyak prestasi, ada banyak mahasiswa yang dihasilkan bisa menjadi mahasiswa teladan yang mengharumkan nama bangsa. Bahkan keponakan saya yang sering juga bernyanyi di acara-acara majalah Narwastu, Timothy, baik di acara-acara Natal dan Tahun Baru bersama tokoh-tokoh, yaitu Rahel Elita Siahaan pada 2 tahun yang lalu. Kebetulan dia kuliah di Pikom Unpad di Jatinangor, dia lulusan dari sana itu cum laude. Jadi memang saya patut mengapresiasi keberadaan Pikom Unpad ini, memang luar biasa ya. Semakin kita mengenal histori atau sejarah dari Pikom Unpad ini, kita patut memberikan apresiasi bahwa Pikom Unpad ini yang kebetulan berada di kota kecamatan Jatinangor luar biasa. Saya juga baru beberapa hari ini sudah 4 kali ke Jatinangor ya. Ini sebuah kota yang sejuk, sebuah kota mahasiswa yang menurut saya bisa menjadi sebuah kota yang khas, tempat mahasiswa menimba ilmu supaya ke depan bisa menjadi orang-orang atau sarjana-sarjana komunikator yang baik di tengah gereja dan masyarakat dan bangsa ini. Oke, Bang. Abang juga merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi juga, Bang ya. Nah, sebagai seorang jurnalis senior, apa harapan Abang kepada calon-calon sarjana komunikasi yang tidak hanya berasal dari Unpad, tapi yang akan tersebar di seluruh universitas di Indonesia, Bang? Iya. Jadi kembali saya sampaikan, Timothy, soal paparan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Pak Dr. Dadang Rahmat Hidayat dalam acara open house itu. Disampaikan begini, lulusan-lulusan ilmu komunikasi dari Unpad ini kelak diharapkan bisa menjadi komunikator yang terbaik di tengah bangsa dan negara ini. Karena saat ini komunikator itu tidak
melulu hanya wartawan atau reporter, Timothy, tapi bisa juga menjadi YouTuber, influencer, bahkan basar juga. Jadi bagaimana sarjana-sarjana komunikasi dari lulusan Pikom 4 ini nanti bisa mempengaruhi kehidupan di tengah masyarakat kita. Ilmu komunikasi ini harus kita pahami juga, inilah ilmu paling tua di dunia barangkali. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan itu berfirman, jadilah misalnya laut, jadilah bumi, jadilah binatang-binatang, jadilah manusia. Jadi Tuhan berfirman atau berkomunikasi. Jadi ilmu komunikasi ini sebenarnya ilmu yang paling tua di dunia. Yang berikutnya, diharapkan pihak jajaran akademisi dari Unpad juga, supaya lulusan mereka ini nanti bisa menjadi orang-orang yang memberikan edukasi, pencerahan, pencerdasan di tengah masyarakat, terutama bagaimana mereka supaya bisa mengedukasi masyarakat terutama dalam media sosial. Karena kita tahu media sosial ini kan begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Orang begitu bangun misalnya, yang dilihat pertama handphone, yang dilihat media sosial, dan pesan-pesan atau berita-berita yang ada di handphone itu atau di media sosial itu sangat mempengaruhi pola pikir atau mempengaruhi keseharian dari masyarakat yang menggunakan handphone atau melihat perkembangan di media sosial. Jadi lulusan-lulusan dari Pikom 4 ini kita harapkan bisa nanti memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan media sosial supaya lebih bijak, lebih cerdas, dan lebih punya etika. Yang selanjutnya perlu juga saya sampaikan, Timothy, dalam pertemuan itu ada yang menarik menurut saya. Waktu itu disampaikan oleh Pak Dekan Pikom 4 begini. Sekiranya di antara Bapak Ibu ada yang ingin berbagi ilmu, terutama ilmu komunikasi, kepada mahasiswa di Pikom 4 ini, kami pun jajaran Pikom 4 terbuka untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, katakanlah sebagai dosen tamu atau narasumber pembicara, dan kami akan memberikan honor, katanya begitu. Waktu itu saya agak terkejut juga mendengarnya, Timothy, ya. Akhirnya langsung ketika ada sesi tanya jawab atau dialog, saya langsung tunjuk tangan. Saya sampaikan apa adanya, saya ini praktisi media, saya punya media, ya. Kami punya media cetak, punya portal, juga punya podcast. Dan begini-begini, saya sudah pernah diundang bicara misalnya di kantor Kementerian Polhukam, kantor Kementerian Agama, kemudian ormas kepemudaan, termasuk pemuda-pemuda gereja, termasuk sinode-sinode gereja. Saya sampaikan begitu. Nah, ketika saya sampaikan begitu, kami sebagai praktisi, kalau memang dikasih kesempatan oleh pihak kampus, kami ingin berbagi atau sharing bagaimana sebenarnya dunia wartawan, dunia media saat ini. Waktu saya sampaikan begitu, pihak kampus langsung merespon dengan cukup baik. Disampaikan begini, wah, kami dapat rezeki pada hari ini. Ternyata ada orang tua di sini yang ternyata praktisi media juga. Dan kalau Bapak nanti bersedia, ya, kami bisa mengundang Bapak untuk berbicara, sharing, memberikan pengetahuan atau wawasan kepada mahasiswa. Katanya begitu. Saya bilang, saya siap. Bahkan saya katakan, yang penting waktunya pas dengan waktu saya, ketika nanti saya memberikan sharing atau narasumber, atau katakanlah sebagai dosen tamu di Unpad nanti, saya katakan dengan tegas, tidak perlu dikasih honor sampai saya katakan itu. Karena saya sampaikan begitu, semua tepuk tangan. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, saya pun sangat memahami dunia mahasiswa, bukan karena anak saya kuliah di Pikom 4, tapi saya pun ingin berbagi pengalaman sebagai orang yang bergerak di dunia media. Karena saya tahu persis, Tridharma perguruan tinggi itu sangat mulia, ya. Bagaimana ini menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menularkan pendidikan dan pengajaran, kemudian bagaimana melakukan penelitian, dan bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Saya kira ini sangat mulia, penting kita perhatikan, Timothy. Oke, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya. Kiranya juga ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Demikianlah podcast kali ini, kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Ya, Tuhan memberkati Indonesia.